Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kita bersyukur kepada Allah atas semua limpahan karunia-Nya. Diperkenankannya kita berjumpa dalam majelis pertama dalam materi Turuqut Tadris, metode atau cara dalam mengajarkan ilmu. Untuk materi ini insyaallah kita akan membaca, membahas dan mengambil faidah dari kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Sebuah kitab yang berjudul Tadhkiratus Sami', pengingat bagi as-sami', orang yang mendengar. Ini maksud adalah thalibul ilmi, penuntut ilmu. Wal Mutakallim, sekaligus pengingat bagi orang yang berbicara, yaitu seorang guru, seorang pendidik. Fi adabil alim wal muta'allim, berkaitan dengan adab seorang yang berilmu dan orang yang menuntut ilmu. Kitab ini adalah karya dari Al-Imam Al-Qadhi Badruddin Muhammad Ibni Ibrahim Ibni Sa'dillah Ibni Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i, yang biasa disebut sebagai Ibnu Jama'ah rahimahullahu ta'ala. Karena materi kita adalah Turuqut Tadris, metode mengajar, maka kita akan mulai membaca kitab ini dari halaman 47, yaitu Al-Babus Tsani, bab yang kedua, fi adabil alim fi nafsih, bab berkaitan dengan adab seorang alim terhadap dirinya sendiri, wa mura'ati talibihi wa darsih, dan bagaimana perhatian dia terhadap murid serta pelajarannya. Wa fihi salasatu fusulin, ya, di dalam pembahasan bab ini ada 3 pasal. Fi adabihi fi nafsih, berkaitan dengan adab seorang guru terhadap dirinya sendiri. Wa huwa 12 naw'an, ada 12 jenis. An-naw'ul awwal, yang pertama, dawamu muraqabatillahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Seorang guru senantiasa harus selalu merasa diawasi oleh Allah Ta'ala, baik ketika dia bersendirian maupun dalam keramaian. Wal muhafadzatu ala khawfihi fi jami'i harakatihi wa sakanatihi wa aqwalihi wa af'alihi, dan dia senantiasa menjaga rasa khaufnya dalam semua gerakannya maupun dalam diamnya, baik pada ucapannya maupun pada perbuatannya. Fa innahu aminun ala ma udi'a minal ulum, karena sesungguhnya seorang guru adalah orang yang dipercaya mendapatkan amanah atas ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya. Wa ma muniha minal hawasi wal fuhum, dan Allah telah anugerahkan kepadanya panca indera dan pemahaman. Inilah adab yang pertama dan paling utama harus dimiliki oleh setiap pendidik dan calon pendidik, setiap guru dan calon guru. Dia harus senantiasa memunculkan di dalam hatinya rasa senantiasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Dia sadar betul bahwa begitu banyak anugerah yang telah Allah karuniakan kepadanya, kesempatan untuk menuntut ilmu, pemahaman yang baik akan agama ini, panca indera yang bisa dia gunakan, yang bisa dia manfaatkan, dan berbagai karunia lain yang telah Allah berikan dalam hidupnya. Dia sadari betul bahwa di setiap kenikmatan yang Allah berikan ada pertanggungjawaban, ada amanah yang harus dia jaga.
Maka perasaan senantiasa diawasi oleh Allah ini membuat seseorang bisa menjaga amanah yang Allah berikan kepadanya. Ketika dia diberikan panca indera yang lengkap, yang sempurna, maka dia jaga bagaimana panca inderanya tidak dia gunakan dalam kemaksiatan. Ketika dia diberikan kesempatan untuk belajar ilmu syar'i sampai akhirnya Allah karuniakan kepadanya ilmu ini dan pemahaman yang baik pada agama ini, maka dia sadari betul bahwa tanggung jawabnya adalah menjaga ilmu yang Allah anugerahkan kepadanya, menjaga dalam wujud catatan yang dia tulis di bukunya, menjaga di dalam hatinya, menjaga ilmu juga dengan mengamalkannya dan sekaligus mengajarkannya, dan dia jaga perilakunya agar tidak bertentangan dengan ilmu yang telah dia pelajari dan ilmu yang dia ajarkan kepada murid-muridnya. Jadi ketika dia mengajarkan sesuatu yang ini dia terangkan bahwa ini adalah perkara yang haram, maka dia jauhkan dirinya pada hal-hal tersebut sebagaimana itu diajarkan kepada murid-muridnya. Ketika dia memberikan nasihat, memotivasi murid-muridnya untuk melakukan amal solih, maka dia adalah sosok yang paling pertama yang bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Kenapa? Karena dia tahu bahwa Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mengaruniakan ilmu ini kepadanya senantiasa melihat dia, melihat gerak-geriknya, senantiasa mengawasi setiap detail apa yang ada di dalam hatinya, apa yang dia ucapkan, apa yang dia kerjakan, baik ketika dia bersendirian maupun dalam keramaian. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Anfal ayat 27, La takhunu Allah wa rasulah wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ini awal ayatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu la takhunu Allah wa rasulah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum, dan jangan pula engkau mengkhianati amanah yang telah diberikan kepadamu, wa antum ta'lamun, sedangkan engkau mengetahui. Wa qala ta'ala bima stuhfidhu min kitabillahi wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nasa wakhshawun. Allah Ta'ala berfirman di surat Al-Maidah ayat 44, dengan sebab mereka diperintahkan untuk menjaga kitab-kitab Allah dan merekalah saksi atas semua itu, maka janganlah kalian takut kepada manusia, bahkan takutlah kepadaku. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menerangkan orang-orang yang Allah karuniakan padanya ilmu mendapatkan amanah yang sangat besar, yaitu menjaga kitab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Penjagaan terhadap kitabullah, penjagaan terhadap Al-Quran, penjagaan terhadap syariat ini meliputi beberapa hal. Di antaranya adalah menjaga kitabullah dari penambahan atau pengurangan, dari ziyadah, dari nuqsan, dari tabdil, menjaga dari perubahan yang mungkin dimunculkan oleh musuh-musuh Islam. Dan salah satu cara untuk menjaga seperti ini, menjaga lafadz kitab ini, menjaga makna dari kitab ini, di antara caranya adalah dengan menghafalkannya. Maka kita jumpai bihamdillah, banyak sekali dari hamba-hamba pilihan Allah Tabaraka wa Ta'ala yang Allah berikan kepadanya semangat untuk menghafalkan kitab ini. Allah berikan kepadanya kemungkinan dalam menjaga kitab ini, menjaga Al-Quran di dalam hati mereka, menghafalkannya. Dan di antara bentuk penjagaan terhadap kitabullah, bentuk penjagaan yang lain terhadap kitabullah adalah dengan mengamalkan kemudian mengajarkannya. Dan ini tanggung jawab bagi seorang yang telah Allah karuniakan ilmu, yaitu untuk mengajarkannya. Itu sebabnya setiap dari kita ketika kita belajar, jangan jadikan majelis ilmu yang kita hadiri, kebersamaan kita dengan guru-guru kita itu sekedar rutinitas tanpa makna. Jangan seperti itu, karena dia harus sadari dia sedang beribadah kepada Allah dan dia diawasi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
ada amanah yang sangat besar. Nah, setelah dia selesai belajar di sebuah tempat, misalkan dia selesaikan 3 tahun di sana, maka ada amanah yang mengikutinya, yaitu amanah untuk mengajarkan ilmu ini, amanah untuk menyampaikan apa yang telah dia ilmui. Dan kelak Allah akan meminta pertanggungjawaban pada orang-orang yang berilmu atas amanah yang besar ini. Kemudian disebutkan oleh Syafi'i rahimahullah, laisal ilmu ma hufidhu, ilmu ma nafa'ah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan ilmu itu bukan sekedar sesuatu yang dihafalkan, tetapi ilmu itu sejatinya adalah sesuatu yang memberikan manfaat. Menghafalkan ilmu ini suatu kebaikan, kita tidak ragukan lagi. Bahkan ini adalah salah satu sebab datangnya kemungkinan ilmu, kekokohan ilmu pada diri seseorang, dia memang harus menghafalkannya. Dan ini metode para salaf terdahulu, mereka menghafalkan Al-Quran, mereka menghafalkan hadisnya Nabi SAW, mereka menghafalkan perkataan para ulama sebelumnya, menyibukkan diri dalam menghafal. Tetapi tidak cuma itu saja, tidak cukup dengan itu saja. Sesungguhnya tolak ukur keilmuan seseorang dilihat dari apakah ilmu ini bermanfaat atau tidak. Bermanfaat untuk siapa? Yang pertama tentu saja dilihat bermanfaat untuk dirinya sendiri atau tidak. Apakah ilmu ini berbuah menjadi amal soleh yang kemudian memperberat timbangan amal kebaikan dia di sisi Allah Ta'ala, ataukah ilmu yang dia pelajari tidak lebih dari sekedar tulisan-tulisan yang menghiasi bukunya. Apakah ilmu ini kemudian bisa mencapai derajat puncak, mewujudkan khosyah, rasa takut yang besar di dalam hatinya, ataukah ilmu ini hanya berwujud retorika ucapan yang fasih dia ucapkan pada lisannya dan tidak pernah menghadirkan atau memunculkan keikhlasan dan khosyah di dalam hatinya. Banyak orang pandai berbicara, tapi tidak semua orang memiliki rasa khosyah, memiliki rasa khauf, memiliki rasa muraqabah ketika dia berbicara. Ini bedanya. Wa min dzalika, termasuk dari manfaat ilmu yang berkaitan dengan diri penuntut ilmu itu sendiri adalah dawamus sakinati wal waqari wal khusyu'. Bagaimana seorang yang berilmu itu senantiasa bersikap tenang, penuh kewibawaan dan khusyuk, wal wara'i wat tawadu'i lillahi wal khudu', dan dia penuh dengan kehati-hatian. Kemudian dia merendahkan atau menghinakan dirinya di hadapan Allah serta tunduk patuh total terhadap apa yang Allah tetapkan. Wa mimma kataba Malikun ila Rasyid rahimahullah ta'ala, dan di antaranya adalah apa yang dituliskan oleh Malik kepada Ar-Rasyid. Idza alimta ilman falyura 'alaika asaruhu wa sakinatuhu wa samtuhu wa waqaruhu wa hilmuhu, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam al-ulama warasatul anbiya. Apabila engkau mempelajari sebuah ilmu, maka yang dipandang dari dirimu adalah asar, pengaruh, bekas dari ilmu itu. Wasakinatuhu, dan yang dilihat adalah ketenanganmu. Wasamtuhu, perangaimu. Wawaqaruhu, kewibawaanmu. Wahilmuhu, dan kebijaksanaanmu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, al-ulama warasatul anbiya, sejatinya seorang yang berilmu adalah pewaris para nabi, dan sifat-sifat inilah yang menjadi hiasan sifat para nabi. Bagaimana sebuah ilmu itu memberikan bekas yang indah pada ketenangan seseorang, memberikan hiasan pada perangainya. Itu sebabnya salah satu ciri orang yang berilmu adalah bersikap tenang. Dia jaga dirinya, dia jaga kewibawaannya. Dia tidak mudah terpancing untuk selalu bersegera, bercepat-cepat, atau dia tergesa-gesa mengomentari segala sesuatu.
berapa banyak di masa sekarang ya, ketika kita terlalu cepat menanggapi sesuatu, ternyata sesuatu itu adalah hoax misalkan ya, dan ini tidak layak bagi seorang pendidik ya. Nah, tidak layak dia komentari sesuatu yang dia sendiri tidak jelas ya, belum dia cek kebenaran dari hal tersebut, atau dia ceritakan sesuatu yang ini hanya kila waqal, katanya ya, katanya dan katanya. Maka Rasulullah SAW memberikan peringatan tegas tentang hal ini, kafa bil mar'i kadziban ya, cukuplah seseorang dianggap sebagai seorang pendusta apabila dia menceritakan segala sesuatu yang dia dengar. Itu sebabnya seorang berilmu, seorang guru, seorang calon guru, seorang pendidik, seorang calon pendidik, maka dia jaga betul sikapnya, dia bersikap tenang, dia harus tahu ya, dia bijaksana, dia harus tahu kapan dia berkomentar, kapan saatnya dia diam, dia harus tahu kapan saatnya dia mengambil sikap, kapan saatnya dia meninggalkan hal tersebut, kapan saatnya dia menanggapi, kapan saatnya dia memberikan klarifikasi, atau kapan saatnya dia menerangkan sesuatu, dan kapan saatnya dia ya tidak memperdulikan suatu hal yang memang itu mungkin tidak memberikan manfaat sama sekali jika ditanggapi misalkan. Nah, ketenangan, kewibawaan, dia jaga kehormatan dirinya, dia jaga perangainya. Wa qala Umar radhiyallahu an, ta'allamul ilma wa ta'allamu lahus sakinah wal waqar. Pelajarilah ilmu dan pelajarilah ketenangan dan kewibawaan dari ilmu tersebut. Ini adalah buah dari ilmu. Nah, menghasilkan ketenangan dan kewibawaan pada diri seorang yang berilmu. Ketenangan itu menjadikan seseorang tidak tergesa-gesa pada sesuatu yang bisa jadi akan menjerumuskan dia dalam dosa, menjerumuskan dia dalam kesalahan. Sementara kewibawaan ini biidznillah bisa menjaga seseorang dari perkara-perkara buruk yang mungkin akan menghinakan dirinya, mendatangkan kehinaan dan kerendahan pada dirinya. Dan ilmu ini sejatinya akan mewariskan, memunculkan ketenangan pada diri seseorang dan kewibawaan pada diri seseorang. Semakin lama dia belajar, semakin banyak dia menyerap ilmu, semakin bermanfaat ilmu tersebut pada dirinya, maka sifat-sifat ini akan menghiasi perangainya. Wa anis salafi haqqun 'alal 'alimi ay yatawaddu'a lillahi fi sirrihi wa 'alaniyatihi wa yahtarisa min nafsihi wa yaqifa amma ashkala 'alaihi. Perkataan salaf terdahulu, wajib bagi seorang yang alim, seorang yang berilmu, untuk merendahkan dirinya di hadapan Allah Ta'ala, baik ketika dia bersendirian maupun dalam keramaian, dan hendaknya dia menjaga dirinya serta dia berhenti pada semua hal yang dia menemukan permasalahan di dalamnya, hal-hal yang dia tidak ketahui. Tawadu atau merendahkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah Ta'ala ini memunculkan sikap tunduk kepada semua hal yang Allah tetapkan, baik itu perintah, mengerjakan perintah-perintah Allah, dan menjauhi setiap apa yang Allah haramkan. Menjaga diri itu menjadikan seorang alim terjaga dari perbuatan dosa, terjaga dari kesalahan. Dan berhenti pada sesuatu yang dia temukan masalah di dalamnya atau sesuatu yang dia tidak ketahui. Ini dalam rangka dia menjaga lisannya agar dia tidak berkata tanpa ilmu. Dia tahu bahwa Allah senantiasa mengawasi dia, senantiasa menghitung dan mencatat setiap apa yang dia keluarkan dari lisannya maupun setiap apa yang dia lakukan. Dan inilah nasihat salaf yang wajib dipenuhi oleh seorang yang alim, wajib dipenuhi oleh seorang mu'alim, seorang guru dan seorang pendidik. Jadi bukan suatu aib ketika dia mengatakan dirinya tidak tahu akan suatu permasalahan. Ya, cukup dia katakan wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dia jujur bahwa ada kekurangan pada dirinya, ketidaktahuan atas suatu perkara.
Ya, tidak boleh dia memaksakan untuk menjawab setiap hal agar terlihat dia yang paling alim, agar terlihat bahwa dia seorang yang paling faqih di hadapan murid-muridnya atau di hadapan orang yang menanyakan suatu perkara padanya. Nah, maka inilah pembahasan dari pasal pertama, adab yang harus dimiliki seorang guru atau pendidik, yaitu muraqabatullah. Dan semoga pembahasan ini bisa bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.